Pemirsa yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Dengan kesiapan hati kami dalam mau meresponi akan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun kami dan memberikan kami ketenangan dan konsentrasi untuk mau menerima firman yang menghidupkan kami dalam menegur, menasihati, membimbing dan mengajar kami untuk ada dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hamba yang Engkau Allah percayakan, lengkapilah hamba dengan hikmat dan pengetahuan wawasan tentang firman-Mu ini Bapa. Maka kami sekalian telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang keempat mengatakan kepada kita, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk kita masuk dalam perenungan dengan tema iman menunjukkan sikap untuk memberi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat akan pembacaan firman Tuhan, ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang mau mengajar jemaat untuk harus memberi dalam menopang akan pekerjaan Tuhan, sebagaimana mereka ada dalam satu persekutuan yang Tuhan telah bentuk, dan di dalamnya saling menopang, saling mendoakan, bahkan juga saling memberi persembahan di dalam menopang pekerjaan Tuhan. Suatu pemberian bukan dengan unsur keterpaksaan atau pandangan rutinitas, tetapi suatu pemberian dengan iman dan kesungguhan dan percaya bahwa ketika kita memberi dari setiap kekurangan dan kelebihan kita, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mau mengajarkan kepada jemaat dan mengingatkan jemaat supaya mereka harus siap sedia. Karena ketika orang-orang Makedonia dengan dia tiba, jangan mereka mendapati kehidupan jemaat di Korintus ini belum siap sedia dalam hal memberi. Karena ketika mereka belum siap sedia, maka dengan sendirinya mereka akan merasa malu dengan iman mereka yang selalu mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber pohon berkat yang akan memberkati perjalanan kehidupan mereka. Kita juga demikian sebagai umat-umat Tuhan. Marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dalam kehidupan perjalanan di tahun yang penuh dengan berbagai macam tantangan, cobaan, khususnya yang paling terasa adalah di dalam ekonomi kita. Tetapi ketika kita sudah punya kehidupan hati yang siap sedia untuk menerima kehadiran Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai sumber pohon berkat yang kita imani dan percaya bahwa Dia akan memberkati kita, maka biarlah berkat itu selalu tercurah dalam hidup kita apabila kehidupan kita mau mendengarkan suara Tuhan, isi hati Tuhan, firman-Nya yang akan menghidupkan saya dan pemirsa sekalian. Sebagaimana Paulus yang selalu tampil hadir pada jemaat di Korintus, ia selalu menasihati mereka, ia selalu mengingatkan kepada mereka supaya mereka selalu ada dalam satu persekutuan, tetapi mereka memiliki iman yang siap sedia, yang menunjukkan sikap untuk selalu harus memberi dan menopang. Jangan kita memberi dengan terpaksaan, jangan kita memberi karena ada unsur rasa malu. Kalau tidak memberi, pasti nanti ada yang akan mengatakan bahwa kita memiliki berkat, kita tidak memberi. Tetapi biarlah kita mau memberi dengan percaya bahwa setiap berkat yang kita dapati, kita mempersembahkan suatu pemberian yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah memberikan persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang mau mempersembahkan tubuh jiwa rohmu untuk menjadi persembahan yang berbau harum, dan setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam setiap kepribadian kita, di mana saja kita berada, dalam setiap tugas dan aktivitas kita masing-masing, maka dengan berkat yang Tuhan berikan dalam bentuk berupa apapun dalam menopang akan pekerjaan Tuhan, biarlah juga kita mendapat memberi dengan sukacita tanpa ada pandangan rutinitas. Di mana saja kita berada dalam setiap persekutuan kita dengan Tuhan, kita memberi dengan iman supaya kita jangan dipermalukan oleh setiap pekerjaan tipu muslihat iblis, yang dimana kita mau mencuri punya Tuhan, tetapi kita dapat memberi dengan sukacita, dengan percaya bahwa inilah berkat yang Tuhan berikan, maka saya kembalikan punya Tuhan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami.
Jangan meninggalkan kami Tuhan, tetapi ajarilah kami untuk selalu mau memberi dalam menopang akan pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih perjalanan hidup kami yang banyak adanya tantangan cobaan. Ketika Engkau Allah ada dalam hidup kami percaya Engkau mengangkat setiap kesusahan daripada kami, dan berkat Tuhan tercurah, maka Roh Kudus memimpin kami untuk selalu mau memberi, terutama pada menjadi persembahan yang berbau harum adalah tubuh jiwa roh kami di hadapan Engkau, dan setiap persembahan yang kami juga memberi di hadapan Engkau dalam setiap bentuk berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Biarlah kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.